Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Pak Akbar Cesar Prasetyo. Channel ini dikhususkan untuk mengajar pelajaran sosiologi, khususnya di SMA PGRI 109. Oke, kebetulan juga saya mengajar sejarah Indonesia, tapi kali ini kita membahas sosiologi ya. Nah, untuk anak-anak SMA PGRI 109, khususnya yang kelas 3, kita sudah berhasil menempuh semester ganjil dengan baik ya. Jadi bagi teman-teman atau bagi siswa-siswi PGRI 109 yang kelas 12, kita akan memasuki semester 2 ya. Nah, di pelajaran sosiologi ini kita akan mulai di materi bab ketiga, yaitu mengenai ketimpangan sosial. Mungkin kalian pernah mendengar atau membahas materi ini ya di kelas 11 di materi permasalahan sosial. Salah satu sub pembahasannya adalah tentang ketimpangan sosial ya. Jadi di kelas 12 ini ketimpangan sosial akan dijadikan satu bab sendiri karena dirasa perlu untuk membahas tentang ketimpangan sosial yang terjadi khususnya di masyarakat kita, di masyarakat Indonesia ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, di PPT ini yang kalian lihat, kita akan masuk ke ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Nah, tujuan pembelajarannya ada 4 nih. Yang pertama, kalian diminta untuk menjelaskan globalisasi di semester sebelumnya atau di bab sebelumnya, menjelaskan tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan di tingkat lokal, jadi di tingkat masyarakat ya. Terus yang kedua, mengidentifikasi permasalahan sosial akibat perubahan sosial di tingkat lokal disebabkan oleh globalisasi. Jadi, permasalahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi. Kok bisa globalisasi itu menyebabkan permasalahan sosial di tingkatan lokal ya, di tingkatan komunitas masyarakat. Terus yang ketiga, menjelaskan penguatan posisi komunitas lokal dalam merespon perubahan sosial disebabkan oleh globalisasi. Jadi, apa sih yang dilakukan oleh komunitas sosial untuk merespon dari globalisasi? Apakah dia bisa ya? Jadi komunitas itu bisa bersaing dengan komunitas global, komunitas lokal lainnya untuk bersaing di era globalisasi pada saat ini ya, terutama dengan era industri 4.0 yang sering disebutkan di masyarakat ya. Terus yang terakhir adalah menjalin relasi antar komunitas lokal untuk memperkuat posisi dalam merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi. Jadi kalau misalkan komunitas-komunitas ini bersinergi atau bersatu atau membentuk jaringan, nah biasanya itu akan membuat daya tawarnya atau kekuatannya itu jadi lebih besar gitu ya, atau lebih tinggi, sehingga membuat jadi persaingan di tingkatan global itu jadi lebih relevan gitu, jadi lebih mampu untuk bersaing di tingkatan global. Jadi pembahasan ini khususnya lebih ke arah bagaimana ketimpangan sosial ini akan menciptakan persaingan di tingkatan global gitu ya. Lanjut, kita masuk ke pertanyaan pendahuluan. Nah, silakan dijawab di Google Classroom-nya ya, di kolom komentar pribadi. Pertanyaan pendahuluannya, apa pentingnya belajar atau mengetahui mengenai ketimpangan sosial? Kalian bisa jawab dengan jawaban kalian sendiri ya. Kok bisa kita perlu untuk belajar atau mengetahui mengenai ketimpangan sosial ya? Di kelas 11 kita juga sudah pelajari, tapi yang sekarang kita akan lebih perdalam lagi mengenai ketimpangan sosial itu sendiri. Oke, silakan dijawab di Google Classroom-nya ya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, hakikat ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial menurut Naido Donwils itu ketimpangan sosial itu merupakan perbedaan dalam beberapa hal. Yang pertama, saya munculkan dulu pennya. Yang pertama adalah pemasukan ya atau income, yang kedua adalah sumber daya atau resources, yang ketiga adalah kekuasaan atau power, dan yang keempat adalah status di dalam dan antara masyarakat, maksudnya status sosial ya, status sosial yang ada di masyarakat. Jadi ada 4 perbedaan-perbedaan ini. Nah, perbedaan-perbedaan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial.
Nah, ini yang disebut sebagai mempertahankan status quo ya. Bagaimana orang-orang yang udah posisinya di atas, kalau kalian belajar di kelas 11 itu mengenai stratifikasi sosial, kalian juga pasti mengetahui bagaimana orang-orang yang di atas atau ada yang di strata atas itu berusaha untuk mempertahankan dirinya, tingkatannya, posisinya supaya dia tidak terjun ke bawah atau posisinya berubah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai mempertahankan status quo. Nah, kadang-kadang ini yang membuat terjadinya ketimpangan sosial itu sendiri gitu ya. Adanya pemasukan yang berbeda, adanya sumber daya yang berbeda, adanya kekuasaan dan status di dalam masyarakat yang menciptakan ketimpangan-ketimpangan itu terjadi gitu ya. Sebagai contoh, dahulu kala waktu masih sistemnya adalah kerajaan atau yang disebut sebagai kerajaan atau feodalisme, itu stratifikasinya atau stratanya itu jelas ya. Ada orang bangsawan, ada rakyat jelata. Nah, itu biasanya nggak bisa naik atau nggak bisa turun tuh kalau udah statusnya seperti itu. Nah, jadi itu yang disebut sebagai ketimpangan sosial. Nah, pada saat ini di era globalisasi atau di era revolusi 4.0 itu sendiri, nah, ketimpangan sosialnya seperti apa sih? Pada intinya sama ya, perbedaan income, resources, kekuasaan, dan power. Tapi konteksnya akan berbeda gitu ya. Bagaimana orang-orang yang di atas secara income atau pemasukan itu berbeda dari orang-orang seperti yang dahulu gitu. Lalu kita masuk ke klasifikasi ketimpangan global. Nah, ini klasifikasi ketimpangan global itu menggunakan indikator yang namanya GNI atau Gross National Income. Gross National Income ini adalah indikator dari Bank Dunia untuk menetapkan bahwa ini adalah negara berpendapatan yang tinggi, menengah, atau bahkan rendah gitu ya. Nah, ini ada ukuran-ukurannya ya. GNI yang tinggi itu paling tidak GNI-nya tuh harusnya adalah 12.276 per kapita. Jadi gross national income-nya per orang itu pendapatannya harus 12.276 dolar gitu ya, dolar Amerika Serikat tentu saja. Jadi kalian bisa konversi itu ke rupiah berapa ya. Nah, itu adalah pendapatan negara yang tinggi. Nah, kalau negara dengan pendapatan yang menengah itu antara 1.000 sampai 3.975. Ya, ini yang middle. Tapi ada lagi ya, 1.006 sampai 3.975 per kapita. Ini kalau rata-ratanya. Tapi ada lagi yang disebut sebagai pendapatan negara menengah atas ya. Jadi pendapatan menengah atas itu memiliki GNI antara 3.976 sampai 12.275 dolar Amerika Serikat. Oke, jadi itu adalah indikator di mana negara dengan pendapatan menengah atas. Lalu yang low-nya ya, low income nations. Nah, ini adalah negara-negara yang memiliki pendapatan GNI-nya di bawah 1.006 per kapita atau bahkan kurang. Nah, sekarang kalian bisa cari ya, Indonesia itu GNI-nya sekarang itu ada di mana? Lalu dicocokin sama indikator Bank Dunia ini. Kita ada di negara mana ya? Negara dengan pendapatan tinggi, negara dengan pendapatan menengah, negara dengan pendapatan menengah atas, atau bahkan negara dengan pendapatan rendah atau low income nations. Silakan kalian cari ya, lalu jelaskan pendapatan atau GNI kita itu ada berapa per tahun ini, lalu dibandingkan dengan indikator Bank Dunia. Apakah kita berada di negara yang middle up, atau yang ada di atas, atau bahkan kita ada di lower income nations ya. Coba kalian cari, lalu dijawab di kolom komentar di Google Classroom nih ya. Jadi kalian ada dua nih pertanyaannya sudah ya. Yang pertama tadi yang pertanyaan pendahuluan, dan yang kedua adalah pertanyaan yang saya sebutkan ini. Jadi pertanyaannya tidak saya tuliskan di dalam PowerPoint ini. Itu ya. Jadi sudah ada dua. Lanjut, kita masuk ke indikator yang kedua ya tadi ya. Tadi yang indikator menurut Bank Dunia, dan sekarang indikator yang kedua adalah koefisien Gini. Apa itu koefisien Gini atau rasio Gini? Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu negara ya, atau antar negara bisa juga.
Jadi kalau koefisien gini ini lebih mengukur bagaimana ketimpangannya, distribusinya, pembagiannya, rata apa enggak nih. Contoh misalkan di Aceh sama di Jakarta sama di Sulawesi, Jakarta sama Papua. Apakah koefisien gininya bagus atau tidak gitu ya. Nah ini koefisien ini digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi di sebuah negara tersebut atau antar negara juga bisa ya. Nah, ini nih, pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Jadi kalau koefisien gininya tinggi, seperti inilah gitu ya. Ortiz dan Cummins itu membuat ilustrasi bagaimana distribusi pendapatan secara global memperlihatkan kemiripan dengan gelas champagne. Nah, nanti akan ada contohnya ya, gelas champagne. Di mana pemusatan pendapatan ada di bagian atas dan menetes ke bagian bawah. Maksudnya apa? Jadi di koefisien gini itu kalau dilihat dalam kacamata rakyat miskin itu seperti gelas champagne di mana airnya atau kekayaannya itu berada di atas, sedangkan di bawah itu dikit, cuma tumpahannya aja gitu ya, atau tetesannya aja dari wine-nya atau dari minumannya itu, sehingga nggak adil gitu ya. Terus pengaruh pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah ya. Nah ini menyatakan bahwa pada negara-negara pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapatan. Jadi kalau misalkan koefisien gininya makin tinggi, maka akan ada namanya ketimpangan yang makin besar gitu ya. Kalau misalkan kita ibaratkan itu jurang pemisahnya makin lebar antara orang kaya dan orang kelas yang tinggi ya. Jadi ini pengaruhnya pada dua hal. Jadi orang rakyat miskin dan pada menengah, kelas-kelas menengah. Jadi akan mengalami kemunduran pendapatan atau orang miskin makin nggak mendapatkan apapun gitu ya. Nah, di PPT selanjutnya, di slide selanjutnya ini saya kasih ilustrasinya ya. Ilustrasi tentang gelas champagne di mana kekayaannya itu diilustrasikan adalah minuman ya, minuman ini. Jadi kalau misalkan gelas champagne ini diibaratkan sebagai gelas champagne, ini adalah orang-orang kelas menengah atas atau orang-orang kaya ya, di mana hanya dinikmati air ini atau kekayaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang yang ada di posisinya di atas seperti ini ya. Dan orang-orang yang di bawah gimana? Nggak dapat apa-apa. Kalau misalkan tadi di slide sebelumnya, pemusatan pendapatan terdapat pada bagian atas dan menetes di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kepenuhan aja baru dapat tumpahannya. Itu pun sedikit ya, namanya tumpahan itu nggak banyak gitu ya, kecuali pecah. Nah ini yang disebut sebagai ilustrasi kalau koefisien gininya makin lebar. Seperti itu. Oke, nah untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Jadi pertanyaannya ada 2, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa PPT ini kalian baca atau kalian simak dengan baik ya gitu. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.